Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi interview mengenai apa sih itu etika dan etiket menggunakan metode 5W1H. Di sini dengan Mas Ilham dan saya izin memperkenalkan diri dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Disa Putra dengan NRP di terakhir 034 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Oke, perkenalkan aku Ilham Akbar, biasa dipanggil Ilham dari Departemen Teknik Sipil. Boleh ditunjukkan KTM-nya, Mas? Boleh. Nah, oke. Kemudian langsung kita mulai saja, Mas ya. Yang pertama itu apa sih etika dan etiket itu, Mas? Oke, etika dan etiket. Nah, etika dan etiket ini memiliki kedua keterkaitan yang sama lah, yaitu dalam hal moral. Nah, tapi apa bedanya dari etika dan etiket ini? Lebih ke mengarah fokusnya. Ketika kita berbicara tentang etika, itu akan mengarah ke kebenaran atau benar salahnya suatu moral. Itu lebih mengarah ke kebenaran universal. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan etiket, etiket ini lebih ke mengarah ke tata krama dalam lingkungan sekitar, dalam hal moral juga. Jadi perbedaannya adalah di etika ini lebih mengedepankan benar salahnya, kalau di etiket ini lebih mengedepankan tata kramanya. Gitu, Mas ya. Berarti keduanya ini saling berhubungan, Mas ya? Saling berhubungan. Oh, gitu. Terus di mana sih kita harus menerapkan hal-hal tersebut, etika dan etiket itu? Oke, karena kita sejatinya mahasiswa, di mana kita bergerak berdasarkan moralitas dan juga intelektualitas, ya maka yang pertama adalah di lingkungan kampus, dan juga kita kan mahasiswa dituntut untuk memberikan moralitas dan juga harus mendorong tridharma perguruan tinggi kan, yaitu salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Nah, kita itu juga bisa menolong lah dengan gerakan tadi yang didasari oleh moralitas dan intelektualitas. Selain di lingkungan kampus, bisa dilakukan juga ke lingkungan sekitar, misal lingkungan masyarakat, di rumah kalian masing-masing, atau bahkan di lingkungan lainnya. Gitu. Berarti di sekitar kita juga harus bisa melakukan etika dan etiket tersebut, Mas ya? Benar. Oke, jadi terus untuk kapan sih etika dan etiket itu harus dilakukan atau harus diterapkan, Mas? Oke, untuk kapan sendiri, misal aku mau kasih contoh studi kasus. Nah, di mana ketika kita berbicara tentang etika, yaitu adalah benar atau salahnya moral. Nah, hal tersebut itu bisa dilakukan atau didasari ketika semisal kalian menemukan suatu dompet yang jatuh di daerah sekitar ITS. Nah, maka nilai kebenarannya di situ kalian bisa melakukan adalah dengan menghubungi orang yang memiliki dompet tersebut, atau semisal dari dompet tersebut kan ada KTM-nya pasti. Nah, kalian bisa menghubungilah dari departemen tersebut untuk mengembalikan ke orang yang memiliki dompet tersebut. Nah, tapi semisal kalian tidak punya dalam dompet tersebut tidak ada KTM, kalian bisa memberikannya kepada, kalau di ITS adalah SKK. Jadi itu lebih mengarah ke kebenaran dari universal, karena dengan kalian mengembalikan dompet tersebut, ya kalian bisa dikatakan sebagai benar dan tidak salah. Nah, untuk tata krama sendiri atau etiket, kalian bisa lakukan ketika ada suatu studi kasus teman kalian ini merasa panik karena nilai AS-nya jeblok atau di bawah rata-rata lah. Nah, teman kalian ini bertanya kepada kalian, waduh ya apa ini bisa lulus apa enggak dengan nilaiku segini. Nah, tidak mungkin kan kalian akan menakut-nakuti teman kalian, semisal kayak, oh nggak bakal lulus dengan hal ini, soalnya ilmu kayak gini. Tidak mungkin, karena mereka akan semakin mentalnya akan down. Maka yang harus kalian lakukan adalah dengan cara berbohong demi kebaikan. Nah, itu tidak melanggar etika, tapi itu memang juga termasuk dari bagian etiket, karena tata krama dari moral itu sendiri. Jadi secara kalian berbohong, kalian salah secara etika, tapi secara etiket ya kalian tidak salah, karena etika sendiri merupakan tata krama untuk lingkungan sekitar. Jadi kalau di etiket ini lebih mengedepankan ke adaptasi lingkungan aja sih, bagaimana kondisi lingkungannya. Jadi kalian bisa melakukan etiket di situ untuk menjaga kenyamanan antar sesama. Oh, berarti kita harus menerapkan etika dan etiket itu di waktu yang tepat, Mas ya? Ya, nah, Nggak bisa di sembarang waktu juga berarti. untuk etika kalian bisa melakukannya di setiap waktu, dan untuk etiket karena ini memang sedikit berbeda dengan etika, ya kalian akan jarang menggunakannya karena menunggu waktu yang tepat. Kemudian next pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang harus menerapkan etika dan etiket itu sendiri, Mas? Oke, yang harus menerapkan seharusnya adalah seluruh umat manusia. Tapi karena kita di sini berbicara sebagai mahasiswa yang sekali lagi berlandaskan
kita bergerak berdasarkan moralitas dan juga intelektualitas, maka yang seharusnya bergerak adalah dimulai dari diri kita masing-masing sebagai mahasiswa, dari mahasiswa, perkumpulan bagi himpunan, itu memang harus menerapkan etika dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Itu, Mas. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Mengapa kita harus menerapkan etika dan etiket itu sendiri, Mas? Oke, kenapa kita harus menerapkan etika dan etiket? Ya, karena memang kita sebagai makhluk sosial, kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Ketika kita tidak menerapkan etika dan etiket, ya maka yang ada adalah tidak adanya rasa harmonis di dalam lingkungan tersebut. Jadi kita harus menerapkan etika dan juga etiket untuk menghormati sesama dan juga menerapkan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebenaran universal, agar kita itu lebih nyaman di lingkungan sekitar dan saling menghargai. Jadi itu sih. Berarti itu sebagai rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, Mas ya. Benar. Oke. Terus kemudian bagaimana sih, Mas, caranya mengimplementasikan etika dan etiket itu sendiri? Oke, untuk mengimplementasikan etika sendiri, yang pertama adalah kalian bisa mulai mempelajari lah nilai-nilai moral untuk menambah wawasan kalian. Nah, yang kedua adalah kalian mulai berpikir dulu, kalian mulai menerapkan, berpikir dulu baru bertindak, karena setiap tindakan kalian pasti akan mengenai atau sangat berpengaruh terhadap orang-orang sekitar kalian. Jadi kalian harus memikir dampak buruk atau baiknya dalam jangka panjang untuk menjaga kenyamanan atau menjaga perasaan hati orang di lingkungan sekitar kalian. Dan untuk etiket sendiri, kalian bisa menerapkan dengan cara kalian berbahasa yang sopan dan juga santun untuk menjaga tata krama ataupun kenyamanan di lingkungan sekitar kalian. Itu, Mas. Oke nih, Mas, lanjut sebagai pertanyaan penutup juga ya mungkin. Apa sih pesan dari Mas Ilham atau harapan dari Mas Ilham sendiri untuk kami selaku angkatan 24 ini? Oke, harapan untuk angkatan 24. Nah, kalian bisa lebih mengedepankan nilai moral lah. Kalian mempelajari nilai moral dengan baik, kalian menerapkannya. Nah, karena dengan kalian menerapkan nilai moral, kalian ini akan bisa lebih saling menghargai satu KMITS, dan juga kalian pasti akan dapat lebih mudah untuk bergerak bersama untuk kita ke depannya. Misal terdapat suatu masalah seperti halnya demo kemarin. Nah, dengan kalian saling menghargai pada awalnya, kalian itu akan menciptakan rasa harmonis di dalam KMITS ini, dan juga ke depannya kita akan bergerak lebih leluasa dan juga kita bergerak lebih saling respect lah satu lain, karena sejatinya ketika kita bekerja sama dengan saling respect, kita mengedepankan respect, ya maka kita ketika bekerja akan lebih nyaman. Nah, jadi ya mungkin itu sih, lebih kalian menerapkan nilai moral untuk keharmonisan di satu KMITS. Oh gitu. Baik, Mas, terima kasih atas waktunya untuk interview hari ini. Semoga Mas Ilham diberi kelancaran, kesehatan, dan nilai yang aman untuk semester ini juga. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi. Jadi kesimpulannya adalah etika dan etiket itu saling berhubungan ya. Terus etika itu bersifat universal, sedangkan etiket itu adalah tata krama atau tata cara kita bersikap pada suatu lingkungan tertentu. Jadi dimanapun kita berada, kita harus memiliki etika yang bagus, dan kita harus mengikuti tata krama atau etiket yang ada di situ. Terus etika sangatlah penting dalam kehidupan, karena itu bisa menilai gimana sikap kita, perilaku kita, yang menilai diri kita sendiri dari pandangan orang lain. Jadi mulai sekarang marilah kita menerapkan etika dan etiket dengan baik, dan kita harus tahu tempat di mana kita harus bercanda, di mana tempat kita di mana harus serius dan sebagainya. Jadi terima kasih, segitu saja kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.